Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi setiap Senin pagi. Alhamdulillah pagi hari ini pekan kelima kita bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Kiai Haji Ahmad Itqanul Imam Rantau, LCMA. Beliau adalah alumnus dari Al-Ahqaf University Yemen. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini insya Allah beliau akan berbagi dengan kita dengan tema pulang kampung dengan bekal yang agung. Nah ini buat kita banget kayaknya nih dengan para glamor semua ya. Baik, tanpa memperpanjang kalam, kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Kepada Ustadz. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair, Bapak Mazwar. Sebentar saya share screen dulu. Baik, sudah terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan yathqalu bihal mizan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidu waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, para Bapak Ibu, para pengurus HKI ya, Nurul Khotimah Institute, dan para jamaah semua, para Bapak, para Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah dan kita masuk ke dalam doa Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku semua di dalam masa paginya. Mudah-mudahan pagi ini kita sempatkan untuk thalabul ilmi, walaupun via Zoom online, namun insya Allah tidak mengurangi kekhusyuan kita, keseriusan kita untuk mencari ilmu, memperbanyak bekal, dan juga tidak mengurangi pahala dan ganjaran dari Allah tentunya insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua mendapatkan kemuliaan yang besar daripada kemuliaan ilmu yang kita tuntut setiap harinya, terutama di hari Senin pagi ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mungkin saya sedikit perkenalan. Nama saya cukup panjang ya, tadi yang disebutkan oleh Pak Mazwar. Nama saya Ahmad Itqanul Himam Rantau. Ya, biasa dipanggil Ahmad atau Itqan. Ya, ada juga yang memanggil Him, tapi belum ada yang memanggil Rantau ya. Nah, Rantau ini bukan saya dari daerah Rantau sana, Sumatera, bukan. Karena almarhum abah saya itu Jawa Tengah, Cilacap. Kalau ummah saya asli Betawi. Ummah saya asli Betawi, Klender, Jakarta Timur. Saat ini domisili saya di Cipinang Muara ya, Jakarta Timur. Saat ini aktivitas aktif di Komisi Dakwah MUI Pusat di bawah Pak Kiai Khalil Nafis dan Pak Kiai Zubaidi. Kemudian riwayat sedikit
background pendidikan, MI MTS Al-Falah Klender, Jakarta Timur, aliyah di MAN 3 Rawasari, Jakarta Pusat. S1 mendapat beasiswa ke Al-Ahqaf University, Hadramaut, Republic of Yemen. Dapat lagi S2 melalui LPDP ke US, Connecticut, di Harvard Seminary, dengan konsentrasi Islamic Studies and Christian Muslim Relation. Kemudian mengambil lagi ketika pulang S2 lagi di Institut Ilmu Al-Quran dengan jurusan tafsir Al-Quran. Kemudian saat ini aktif mengisi kajian, dakwah, taklim di beberapa masjid dan musola di sekitaran DKI Jakarta. Mungkin saya seusia anak atau cucu Bapak Ibu kali ya. Saya kelahiran tahun 90, Masya Allah. Bapak Ibu, saat ini berarti usia saya di 33 tahun. 32 ya, 32 tahun. Nanti 2023 ya, berarti 33 tahun. Saat ini sudah berkeluarga, Alhamdulillah, dan sudah dikaruniai 3 putra-putri. Saat ini mau 4, insya Allah. Karena istri saya sedang isi lagi, dan saat ini sudah mengandung usia 8 bulan. Mohon doa dari Bapak Ibu, mudah-mudahan anak saya yang keempat ini bisa lahir dengan sehat sempurna. Karena yang ketiga kemarin itu putra, namun terkena penyakit dari saat di masa janinnya ya, di masa kehamilan. Jadi lahir 8 jam tidak bertahan, kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini yang ada dua orang putri. Pertama kedua putri, ya, ketiga putra dan meninggal dunia. Saat ini hamil lagi yang keempat, namun insya Allah jadi yang ketiga. Dan insya Allah bayi data itu putra. Mohon doa restunya dari Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat sempurna, proses melahirkannya normal dan mudah ya, bayinya, janinnya, ibunya juga semua selamat sehat, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu. Baik, saya kira cukup ya untuk ta'aruf. Kita akan membahas tema pulang kampung nih. Kemarin Ramadan itu Lebaran ya, itu kan satu tradisi. Tiap tahun ya bangsa kita ada tradisi pulang kampung atau mudik. Bapak Ibu, saya rasa juga mungkin sebagian besar pulang lah ya. Atau mungkin kalaupun tidak sebagian besar ya separuhnya lah, 50%-nya gitu, setengahnya. Nah, ada 2 catatan. Ya karena kemarin juga saya pulang ya, karena almarhum abah saya orang Cilacap, jadi kemarin saya ke daerah Purwokerto, ada paman di sana, Cilacap, nyambung ke Purworejo, sampai kemudian ke Semarang gitu ya. Ada 2 catatan yang saya lihat gitu ya, dari fenomena pulang kampung setiap tahunnya gitu ya, dan kecuali 2 tahun belakangan kemarin karena ada pandemik. Pertama, orang pulang kampung itu bahagia. Ya bahagia, sukacita gitu. Kenapa mereka bahagia? Karena orang pulang kampung itu pengen ketemu orang yang disayang. Pengen ketemu kekasih, pengen ketemu keluarga, sanak famili. Kan begitu ya. Ya, jadi di dalam fenomena pulang kampung itu, walaupun jauh, walaupun cukup menguras tenaga, energi, bahkan menguras kantong, gitu ya. Nah, itu kan tidak sedikit uang yang dikeluarkan ya untuk pulang kampung gitu kan. THR juga mungkin banyak yang terkuras gitu kan. Tapi happy gitu. Di salah satu jamaah saya ya, orang Klender itu ada cerita di hari ke-27 malam 28 ya. Malam 28 itu Rabu malam Kamis itu Jakarta Cikampek ditempuh dengan waktu 5 jam. Yang normally 1,5 jam lah ya. Itu ditempuh dalam waktu 5 jam. MBZ ditutup, semua kendaraan menumpuk di bawah. Nah ini menjadi catatan buat saya. Kok mereka secapek itu, selama itu, tapi happy gitu. Nggak ada yang komplain, nggak ada yang kemudian, ya mungkin ada rasa capek, tapi mereka tahan gitu. Kenapa? Karena
perasaan happiness-nya itu lebih dominan gitu. Bahagianya itu lebih dominan. Ya. Jadi kenapa mereka yang pulang kampung bahagia? Tadi jawabannya. Karena ingin bertemu dengan orang yang disayang, orang yang dikasihi. Nah, kematian pun begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Misalnya begini, ada di dalam sebuah kitab hadis ya. Nama kitab hadisnya itu Lubabul Hadis karya Imam As-Suyuti. Di syarah kemudian dijelaskan oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Hadisnya begini, di bagian yang saya garis bawahi ya. Qala alaihi salatu wassalam, ya Nabi SAW bersabda, al-mautu, kematian itu, jasrun. Nah, jasrun ini apa? Jembatan, Bapak Ibu. Ya, jembatan. Jadi, apa sih kematian itu? Jembatan yang menghubungkan antara orang yang ya, jadi al-mautu jasrun bainal habib wal habib. Yusilu bainal habib wal habib. Jadi kematian itu kata Nabi Muhammad SAW adalah jembatan yang menghubungkan, gitu ya, jembatan yang yusilul habib ilal habib, yang menghubungkan antara orang yang mencintai dan yang dicintai. Jadi jasrun itu jembatan ya, jembatan yang menghubungkan orang-orang yang mencintai Allah. Gitu. Nah, jadi ketika kematian itu adalah sebuah jembatan yang menghubungkan antara kekasih dan yang dikasihi, ya harusnya itu menjadi sebuah kebahagiaan, gitu ya, sebuah kegembiraan. Oke, kenapa? Karena dia ingin melihat yang selama ini dia sembah, yang selama ini dia taati perintahnya, yang dia jauhi larangannya, itu yang bahkan tidak ada satupun perintah dan larangannya yang dia bantah gitu kan. Kita sebagai seorang muslim, kita sami'na wa ata'na gitu ya. Kita dengar, kita patuh gitu kan. Selama ini kita patuh kepada zat yang tidak kita lihat, yang tidak kita dengar, yang tidak bisa kita jangkau. Nah, kematian itu adalah jembatan yang menjembatani antara kita dengan Sang Khalik. Nah, harusnya kita bahagia, sukacita gitu ya. Orang nanti kan ketika sakaratul maut itu melihat highlight daripada kehidupannya Bapak Ibu. Jadi cuplikan kehidupan itu nanti bisa kita lihat ketika kita meninggal dunia gitu. Oh, dulu setiap Senin pagi saya kajian ilmu, saya menambah ilmu gitu ya. Oh, setiap subuh saya berjuang untuk bangun pagi, untuk pergi ke masjid, ke musola, untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Nah, cuplikan-cuplikan itulah yang kemudian nanti akan membuat kita tersenyum bahagia. Karena kita sudah siap. Gitu. Ya, karena kita akan bertemu Sang Khalik. Nah, dalam keterangan ulama kan faktor penyebab orang ibadah itu ada 3 Bapak Ibu. Ya, faktor orang mau ibadah itu ada 3. Pertama apa? Khauf. Khauf itu apa? Rasa takut ya. Rasa takut. Oke. Nah, yang kedua setelah khauf itu roja. Roja itu apa roja? Harapan. Ya, roja itu ada rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar nih pensil saya agak. Jadi yang kedua itu rasa harap, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya bahwa dia akan dapat surga, dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang kedua harapan, dia penuh rasa harap. Yang ketiga apa? Mahabbah. Mahabbah itu rasa cinta. Jadi ada pertama rasa takut, kedua rasa harap, ketiga mahabbah, cinta. Ini 3 faktor pendorong orang mau ibadah kan. Ya, nah nanti kita akan lebih elaborasi ketika membahas tentang poin yang kedua. Ini poin pertama dulu gitu ya. Nah, orang yang ketika meninggal dunia melihat apa namanya
cuplikan hidupnya nanti begitu indah, ya begitu mengesankan, dia akan bahagia. Makanya di antara alamat husnul khatimah, ini kan nama institut kita ya. Min alamati husnul khatimah, di antara tanda husnul khatimah itu di antaranya Nabi mengatakan salah satunya arkul jabin. Keringat itu akan berkumpul di daerah sekitar dahi. Itu ada kemudian al-ibtisamah, ada simpul senyum gitu ya. Yang merekah ya di bibir atau mulut yang bersangkutan gitu ya. Makanya begini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berpesan dalam sebuah syairnya itu begini. Kata Sayyidina Ali, waladatka ummuka ya ibna adama wa anta bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fa'mal yaumika an takuna idza bakau an takuna dhahikan masrura. Jadi gini, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, manusia ya itu ketika lahir ya, bayi ketika lahir dianya kan menangis ya. Bayi kan begitu lahir menangis ya. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Dan manusia sekitarnya ya, sekitar bayi itu yang mengharapkan kedatangan sang bayi ya, itu tertawa bahagia. Oke. Sekitarnya bahagia. Nah, maka rubah ketika dia nanti meninggal atau wafat ya. Jangan sama. Jangan kemudian ketika dia wafat dianya menangis. Dianya sedih karena belum siap gitu ya. Terlalu datang mendadak begitu misalnya. Kemudian dia wafat, sekitarnya bahagia gitu. Alhamdulillah ya. Sekitarnya malah bersyukur atas kematiannya. Ya Allah, untung mati juga nih orang gitu ya. Alhamdulillah gitu. Jadi kematiannya diharapkan, disyukuri. Jangan seperti itu. Jadi ketika lahir kita menangis, sebagian besar atau bahkan mungkin semua sekitar kita itu bahagia karena menyambut kedatangan kita. Ya mungkin satu-satunya yang kurang bahagia mungkin bapaknya ya. Karena harus administrasi ke kasir rumah sakit gitu ya. Karena mungkin tidak ditanggung BPJS gitu kan. Itu, tapi ya mostly semua menyambut kedatangan sang bayi itu akan bahagia begitu. Nah, maka Sayyidina Ali bilang, "Fa'mal liyaumika an takuna idza bakau an takuna dhahikan masrura." Rubah ketika Anda wafat, Andanya bahagia, sekitar Anda sedih menangisi kepergian Anda. Nah, ini desk job kita, Bapak Ibu. Tugas kita. Maka tadi Pak Mazwar dalam mukaddimahnya, dalam pendahuluannya mengatakan bahwa ya tepat sekali sebuah ungkapan dari teman-teman HKI ya, bahwa Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu saja sih sebenarnya ya, kita semua ya sedang mempersiapkan koper. Karena wafat meninggal dunia itu kan ya tidak mesti yang tua dalam tanda petik begitu ya. Banyak sekali yang masih muda meninggal dunia, siapapun itu. Yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut gitu ya. Semua orang yang meninggal dunia ya, semua yang bernyawa, yang bernafas itu pasti akan merasakan mati. Nggak mesti yang di rumah sakit yang meninggal gitu ya. Di rumah pun bisa meninggal. Kadang-kadang ada yang suaminya merawat istrinya yang sakit ya berbulan-bulan. Istrinya sembuh keluar dari rumah sakit, malah suaminya yang meninggal duluan gitu ya. Tidak jarang cerita seperti itu gitu kan. Jadi nggak mesti gitu, tidak bisa dijadikan patokan. Ya memang di antara tanda orang akan kembali kepada Allah ya dia sudah berusia lanjut, tapi tidak mesti gitu. Ya bisa Bapak Ibu yang duluan atau saya yang belakangan gitu ya. Ini nggak mau kalah nih Ustadznya gitu ya. Oke, baik. Makanya meninggal dunia itu kan bahasa kita ada istirja ya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Roji'un. Nah, roji'un ini kan isim fa'il dari fi'il roja'a. Roja'a yarji'u. Maka itu artinya apa? Pulang ya. Kembali. Balik. Gitu. Ya artinya kita di sini kan cuma transit gitu ya. Kita akan pulang kok. Gitu. Semuanya kita akan pulang. Transit kita cuma. Oke, gitu ya. Nah,
kebahagiaan kita itu kapan? Ya saat kita wafat itu, Pak. Ketika kita bisa mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah, ketika kita sakaratul maut gitu ya. Maka gini, dalam surat Ibrahim, ya saya buka mushafnya sebentar. Surat Ibrahim surat 14. Oke. Ayat 27. Ya. Ini dia. Allah berfirman surat Ibrahim surat 14 ya ayat 27. Allah berfirman yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Ya, fokus di kata bil qawli tsabit. Oke. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ini al-qaulus tsabit. Itu ya. Nah, kata ulama al-qaulus tsabit ini kapan? Ya, waktunya dan di saat apa posisinya? Kata ulama ada 3. Oke, ada 3 tempat. Ucapan yang teguh itu 1 saat dia nanti sakaratul maut. Oke. Bentuknya gimana? Ketika sakaratul dia akan dimudahkan oleh Allah mengucap kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itu salah satu bentuk peneguhan dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya, sesuai surat Ibrahim ayat 27 ini. Posisi kedua kapan? Nah, ketika di alam barzah. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya. Nanti di alam barzah ada pertanyaan munkar nakir. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah harus meyakini itu. Pertanyaannya, nanti munkar nakir itu akan bertanya dalam bahasa apa, Bapak Ibu? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Nah, bahasa Arab. Karena bocorannya dari Nabi kan, man rabbuka, wa man nabiyuka. Nah sekarang Bapak Ibu bisa nggak bahasa Arab? Kira-kira siap nggak untuk menjawab pertanyaan dengan bahasa Arab? Ustadz kan sudah dikasih bocoran nih sama Nabi nih. Kita hafalin aja Ustadz. Nggak bisa. Wong di dunia aja kadang-kadang kita sering lupa kan. Iya nggak? Yang lucu kan kita lagi sholat nih ongoing. Ya, iya apa namanya? Sholatnya belum selesai. Tapi kita sudah lupa rakaat berapa nih? 2 atau 3 gitu. Padahal masih ongoing gitu. Itu saja kita di dunia sering lupa, apalagi kita ngapalin jawaban sekarang gitu ya. Untuk dijawab nanti di alam barzah nggak bisa. Ustaz pakai contekan ya, ditulis di kertas, diselipkan di di kain kafan kita, nggak bisa juga. Nah inilah yang dimaksud al-qaulus tsabit. Orang yang beriman ketika hidup di dunianya dia istiqamah, nanti ketika ada di alam barzah mudah dia ucapkan itu, dia jawab itu semua. Posisi ketiga kapan ini al-qaulus tsabit? Ketika di persidangan akhirat. Oke. Ketika di persidangan akhirat kita ditanya sama Allah, bahkan di dalam awal-awal itu untuk persaksian. Di awal-awal persaksian itu kan mulut kita dikunci. Ya, surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang bersaksi. Itu di awal ya, ketika persaksian semua. Tapi nanti pada ujungnya mulut akan dibuka juga ketika semua sudah dibongkar oleh anggota tubuh kita masing-masing. Nah ini al-qaulus tsabit. Nah di saat itulah kita sakaratul maut bisa mengucap kalimat tauhid, kebahagiaan luar biasa saat kita pulang kampung nanti. Wallah, karena syarat tauhid itu mutlak ya Bapak Ibu ya. Syarat tauhid itu mutlak. Ya kita tidak bisa mengatakan bahwa semua agama akan masuk surga. Ya bahwa nggak usah jauh-jauh lah ya. Surat Al-Bayyinah, hafal kan? Innalladzina kafaru, ya bahwa orang-orang yang kufur min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, wal musyrikin dan musyrik,
fi nari jahannam. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini dalil Qur'annya gitu ya. Mutlak. Jadi apa namanya, bahwa syarat iman untuk masuk surga itu mutlak. Dalil lain dalam hadis misalnya. Dalam hadis Bukhari misalnya. Ya. Dalam hadis Bukhari itu ketika siapa namanya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya. Nabi Ibrahim itu sempat di akhirat itu nanti akan membela abahnya gitu ya. Membela, dalam sebagian tafsir itu bukan ayahnya, tapi itu adalah pamannya Azar gitu ya. Walhasil ya keluarga dekatnya lah. Keluarga dekatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim ngomong, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa taala," gitu ya. "Innaka wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun." Kau kan sudah janji tidak mempermalukan aku di hari akhirat. Maksudnya apa? Ini ayahku atau pamanku ini kan masuk neraka gitu kan. Tolong jangan mempermalukan aku ya Rabb. Apa jawaban Allah? Fayaqulullah. Nah, Allah menjawab dengan tegas, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Ini hadis Bukhari nomor 4769. Ya, nomor 4769. Apa kata Allah? "Ini haramtul jannah." Aku haramkan surga buat orang-orang kafir. Ya, ini sudah mutlak syarat iman. Maka kebahagiaan kita nanti insya Allah kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, mengucap kalimat tauhid. Ya. Nah, ini dia. Salah satu sebab kita bisa bahagia nanti di akhirat atau ketika kita pulang kampung gara-gara puasa Ramadan kemarin, Bapak Ibu. Oke. Kata Nabi dalam sebuah hadis, "Lis-shaimi farhatan." Ya, buat orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan, ada dua kegembiraan. Satu indal fitri, ketika dia berbuka puasa atau ketika berhari raya, penafsirannya gitu ya, fitri itu bisa berbuka atau bisa ketika hari raya. Kan ketika orang buka puasa kan waktu maghrib itu sangat ditunggu ya. Saya ketika Ramadan itu ketika melontarkan pertanyaan, "Maghrib hari ini jam berapa?" Hampir semua jamaah bisa jawab itu. "Oh, Ustaz, hari ini jam 17.55 gitu ya. Sudah maju 1 menit, kemarin 17.56 gitu ya." Sampai pay attention to detail sekali gitu. Sampai menitnya mereka perhatikan, perubahannya besok berubah lagi 1 menit, itu diperhatikan betul itu. Tapi selesai Ramadan saya tanya, "Maghrib jam berapa ini?" "Ya kurang lebih jam 6 lah Ustaz." Gitu. Jadi sudah tidak perhatian lagi. Kenapa? Karena ketika Ramadan ditunggu. Bahagia dia. Nah, yang poin kita adalah kedua, farhatun inda liqa'i rabbi. Ya, kegembiraan saat nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi kan berpesan ya kepada Abu Hurairah, ada 3 wasiat Nabi dalam hadis Bukhari. 3 wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Ada yang tahu? Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang tahu mungkin nanti kata Pak Mazwar ada umroh nih. Yes. Tapi ketemuan di Mekah gitu ya. 3 wasiat Nabi kepada Abu Hurairah apa? Kata Nabi kepada Abu Hurairah, witir sebelum tidur. An arkud ya, an utira qabla an arkud. Witir sebelum tidur. Ini untuk orang-orang yang khawatir tidak bangun malam. Ya, misalnya Ustadz, saya hampir setiap malam itu susah bangun ya, maka witirnya jangan setelah bangun tahajud gitu ya. Takut dikhawatirkan nanti bolong witirnya. Maka witirnya sebelum tidur ya, setelah sholat isya. Jangan ketika pas tidur ya. Kalau ketika tidur nggak bisa gitu ya. Soleh sekali, ngigoknya tidurnya sholat gitu ya. Yang kedua apa wasiat Nabi kepada Abu Hurairah? Sholat duha 2 rakaat minimal setiap hari. Dan yang ketiga puasa 3 hari setiap bulannya. Puasa apa ini? Iyamul Bid. Ya, puasa Iyamul Bid. Ini 3 wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Ausoni khalili, itu bithalatha.
Dalam hadis redaksinya seperti itu. An utira qabla an arkud, ya an usalliyad duha rak'atain wa an asuma thalathata ayyam fi kulli syahrin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi minimal kan puasa ada yang pekanan ya, Senin Kamis, ada yang bulanan, Ayyamul Bid, Ayyamus Sud. Ayyamul Bid itu 13, 14, 15 Hijriah. Ayyamus Sud itu 27, 28, 29 atau 28, 29, 30 sesuai kalender Hijriahnya. Kemudian yang tahunan, besok misalnya Dzulhijjah, tanggal 8 Dzulhijjah Tarwiyah, tanggal 9 Dzulhijjah Arafah, nanti Muharram, tanggal 9 Muharram namanya Tasu'a, tanggal 10 Muharram namanya Asyura. Ada puasa tahunan seperti kemarin, 6 hari puasa Syawal gitu ya. Nah, itu kan puasa-puasa yang sifatnya tahunan. Ya minimal kita adalah yang tahunan gitu ya. Nah, ini dia. Poin pertama. Orang pulang kampung dunia saja bahagia kok. Gitu kan? Sukacita. Maka kenapa kita ketika pulang kampung tidak seperti itu? Bahkan kebahagiaan kita itu subhanallah Bapak Ibu, ini ada riwayat ya. Di dalam kitab bernama Lataiful Ma'arif. Ya, kitab bernama Lataiful Ma'arif. Ini karya Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Oke. Nah, beliau meriwayatkan sebuah riwayat asar ya dari Ibnu Abbas. Ini bukan hadis ya, tapi ini asar. Kalau asar itu specifically ucapan sahabat. Cuma nanti ada statusnya masing-masing. Kalau ucapan sahabat ini adalah sesuatu yang sifatnya tidak memungkinkan untuk datang dari pemikiran mereka sendiri, makanya namanya itu marfu'. Marfu' itu adalah ucapan sahabat yang statusnya dinaikkan atau disandarkan kepada Nabi karena ucapannya tidak memungkinkan dari pemikiran mereka sendiri. Seperti hal-hal gaib, ya, hal-hal yang sifatnya berbau informasi akan datang, itu kan nggak mungkin sahabat tahu sendiri kan, pasti dari Nabi gitu loh. Cuman memang mereka ketika ngucap tidak disandarkan kepada Nabi. Nah, ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi gini Bapak Ibu, idza kana yaumul fitri, ketika hari lebaran tiba, habatatil malaikatu ilal ardi. Malaikat itu turun ke bumi. Setiap lebaran hari pertama ya, pas hari H lebaran itu malaikat turun ke bumi. Ngapain? Fayakumuna ala afwahis sikak. Mereka akan berdiri di jalan-jalan ya yang dilalui oleh orang-orang yang akan berangkat sholat Idul Fitri. Jadi malaikat ini akan berjejer begitu, mengiringi langkah kaki umat Nabi Muhammad SAW yang berangkat sholat Id. Cuma kan karena kemarin lebarannya beda ya, maka malaikatnya ada 2 shift nih. Itu. Ada shift Jumat, ada shift Sabtu gitu. Iya Sabtu ya, Jumat dan Sabtu kemarin ya. Beda kan? Jadi malaikatnya ada 2 shift gitu ya. Malaikat ini ngapain? Mereka sebenarnya berseru dengan suara yang cukup keras, cuman semua makhluk Allah mendengar, illal jin wal ins, kecuali jin dan manusia tidak dengar. Apa teriakan mereka? Mereka menyuruh, ya umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, ayo cepat keluar dari rumah, gitu ya. Keluar dari rumah untuk kemudian ngapain? Mencari menjemput gitu ya, menjemput THR kalau bahasa saya. Jadi Allah mau bagi-bagi THR gitu kurang lebih. Ya. Nah, sebentar. Allah akan bagi-bagi THR. THR-nya bentuk apa? Nah, begini. Kemudian Allah berfirman, ya malaikati, wahai malaikatku. Kata Allah nih kepada malaikat yang sudah turun ke bumi itu ya. Ma jazaul ajir idza amila amalahu. Apa kira-kira balasan yang pantas? Gitu ya. Apa sih kira-kira balasan yang pantas untuk orang-orang yang sudah bekerja penuh selama 1 bulan? Nah, teman-teman kan kita tahu ya, di dunia saja
para pekerja itu ya berhak mendapat gaji, salary, upah gitu kan. Ketika sudah bekerja selama 1 bulan full. Nah, kata malaikat, antua via ajrohu. Ya, hak mereka ya kau tunaikan upah mereka ya Rob. Nah, jadi Allah sedang memberikan ilustrasi atau analogi bahwa orang puasa di bulan Ramadan 1 bulan itu layaknya sedang bekerja gitu. Cuma kita bekerjanya dengan Allah gitu ya. Toh di bulan Ramadan saja orang banyak yang dapat THR, kan gaji ke-13 kalau ASN gitu kan. Nah, ini juga begitu. Allah ibaratkan seperti itu. Maka kata Allah apa? Fayaqul, Allah berfirman, inni ushidukum. Wahai malaikat, saksikan. Inni qad ja'altu thawabahum. Maka aku berikan kepada mereka pahala. Min siyamihim wa qiyamihim. Dari puasa mereka. Dan tarawih mereka, qiyam mereka. Ridhoi wa maghfirati. Mereka dapat ridhoku dan dapat ampunanku. Masya Allah. Ya, jadi hari Lebaran kemarin kita udah dapat Pak maghfirah dan ridhoan. Salah satu jamaah saya, seorang ibu berusia 73 tahun ya, itu di hari Lebaran ke-6 itu meninggal dunia gitu ya. Ketika saya mengisi acara doa bersama, saya berikan penyemangat kepada keluarga. Saya sampaikan asar ini bahwa ibu sudah enak, saya bilang. Kenapa? Karena Lebaran kemarin ibu sudah dapat tiket ridho dan ampunan dari Allah. Ya, ditambah usia beliau setelah Lebaran cuma 6 hari dan itu insya Allah waktu yang sangat singkat untuk beliau berdosa lagi, dan artinya saya husnudzon tidak ada dosa di hari 6 hari itu insya Allah. Kalaupun ada sangat sedikit gitu. Saya bilang sudah bahagia sang ibu, saya bilang begitu ya. Nah ini Bapak Ibu. Nah jadi Ramadan kemarin insya Allah itu sudah menjadi tiket lah Bapak Ibu ya. Koper Bapak Ibu insya Allah sudah penuh gitu ya. Ya tinggal menambah koper yang baru untuk kemudian mencari bekal yang lain, untuk mencari sumber yang lain, kebahagiaan yang lain gitu ya. Nah ini kan kenapa sih puasa itu bisa membuat orang bahagia? Kan di dalam surat ini Pak Ibu ya, surat 39 surat Az-Zumar ya. Surat 39 surat Az-Zumar itu ayat ke-10. Oke. Ayat ke-10 di penggalan ayat terakhir. Itu Allah berfirman begini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang-orang yang bersabar ya, itulah yang pahalanya disempurnakan tanpa batas. Oke. Jadi pahalanya disempurnakan tanpa batas, surat Az-Zumar surat 39 ayat 10. Nah, orang-orang yang bersabar ini kata ulama ya, itu adalah yang dimaksud orang yang puasa. Gitu ya. Ya, itu dia. Jadi kalau yang tidak memegang mushaf bisa lihat di layar, karena saya sambil buka mushafnya ya. Saya sambil buka mushafnya, saya sambil tuliskan suratnya, ayatnya. Itu nanti bisa dibuka kembali gitu ya di lain kesempatan gitu. Nah, ini dia. Surat Az-Zumar surat 39:10. Dalil hadisnya mana? Nah, itu tadi yang saya tulis di dia. Hadis qudsi dari Nabi dalam riwayat Muslim. Kata Nabi, ya kata Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir itu, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal manusia, setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Jadi kalau semua amal ibadah itu range-nya di 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Berarti puasa ada di rentang ini atau tidak? Tidak. Maka minimal dia ada di 701 sampai tidak terbatas gitu ya. Illa unlimited gitu. 701 sampai tidak terbatas. Ini pahala puasa Bapak Ibu. Yang Ramadan kemarin kita lakukan. Ya, termasuk puasa-puasa sunat yang lain gitu ya. Jadi maksudnya puasa itu sangat spesial gitu. Sangat luar biasa pahalanya. Kenapa sangat spesial? Karena kan puasa itu ibadah yang sangat privacy, yang sangat private gitu. Bapak sholat, ya sholat kan gerak-geriknya bisa dilihat gitu.
haji misalnya yang sekarang sedang jamaah kita banyak yang berangkat gitu kan. Sangat terlihat, bahkan sebelum berangkat saja sudah mengundang keluarga, sanak famili, kerabat, tetangga untuk doa bersama agar selamat gitu kan. Terlihat gitu, orang tahu. Tapi kalau puasa itu sangat private gitu. Ada seorang suami misalnya berangkat kerja, ngakunya puasa, ya kemudian sampai kantor dia masuk hordeng, gitu ya. Tahu masuk hordeng ya? Bulan puasa kan banyak orang masang hordeng baru tuh, yang kelihatan biasanya cuma kakinya gitu. Nggak ketahuan, dia pulang, dia masih mengaku dia masih puasa ya. Mungkin keluarganya, istrinya, anaknya percaya saja gitu ya. Nggak ada yang nggak ada yang curiga. Ya kecuali di giginya masih ada sisa cabai gitu, gitu ya. Kemudian ya sudah gitu. Akhirnya eh, banyak orang yang puasa itu, makanya kata Nabi kan tidak bernilai pahalanya, tidak ada gitu ya. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa tidak bernilai puasanya, dia cuma dapat lapar dan haus. Gitu. Kenapa? Karena ya dia tidak lakukan itu karena Allah. Gitu. Dia diam-diam minum, diam-diam makan, diam-diam seterusnya. Gitu ya. Oke, itu poin pertama Bapak Ibu. Poin kedua dari fenomena pulang kampung. Ya saya rasa tadi yang poin pertama sudah clear. Sekarang poin kedua. Ya poin kedua itu orang pulang kampung kan nggak ada yang nggak bawa bekal, Pak. Pulang kampung itu bahkan di sosial media ya, di handphone kita lihat misalnya banyak mobil itu yang dipaksakan gitu, yang overload. Ketika di lintas Sumatera, di lintas Sulawesi itu saya lihat sampai mobil itu pintu bagasi tidak bisa tertutup gitu ya, karena saking penuhnya, saking banyaknya bekal yang mereka bawa gitu. Padahal itu buat berapa lama sih mereka ya? Ya, stay paling mereka cuma di sana 1 week ya, atau mungkin 1 month, atau mungkin 2 months ya, lebih paling mentoknya gitu kan. Karena apa? Nanti mereka bisa balik lagi, kerja lagi, cari duit lagi gitu ya. Nah, artinya orang yang pulang kampung sementara saja itu bekalnya luar biasa banyak, padahal mereka nanti bisa pulang lagi. Masa kita yang mau pulang kampung abadi selamanya, kita terlalu santai kan gitu ya. Maka harus lebih banyak lagi yang kita siapkan gitu. Misalnya surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 197 ya, pesan dari Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kemudian nasihat Nabi dalam sebuah hadis yang cukup populer ya kepada Abu Dzar, itu ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi berpesan apa? Khudziz zada ya kamilan. Kata Nabi kepada Abu Dzar, khudziz zad kamilan. Ya fa inna safara tawilun. Ya, fa inna safara tawilun. Apa kata Nabi? Ambillah bekal kamilan, yang sempurna, yang banyak. Fa inna safar tawilun. Kenapa? Karena perjalanan kita jauh, Bapak Ibu. Jauh. Setelah alam dunia ada alam barzakh. Setelah dari alam barzakh kita dibangkitkan, ada padang mahsyar. Matahari tepat di atas kepala kita. Saat itu kita kebingungan minta tolong sama siapa. Dalam surat Abasa misalnya ya, surat ke-80. Itu Allah gambarkan gimana sibuknya orang-orang nanti di padang mahsyar. Ya, di surat Abasa surat 80 di ayat berapa itu? Yauma yafirrul mar'u min akhi, dari ayat 34. Ya. Surat Abasa surat 80 ayat 34, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Ini gambaran nanti di padang mahsyar, Bapak Ibu. Suami datang ke istri, "Ma, tolongin saya." Kata istrinya, "Nggak bisa, Pak. Ya, saya juga masih khawatir, bekal saya kurang. Saya masih bingung ini," gitu ya. Yang kedua, ummihi wa abi. Ya, larinya dari ibu, dari bapaknya, dari istri dan anaknya bahkan. Kenapa? Likulli imri'in minhum
Yauma idzin sya'nun yughni. Saat itu semua orang punya urusan yang menyibukkan dirinya masing-masing. Dia. Nah, dalam hadis Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW mengatakan begini, Bapak Ibu. Mamin ahadin ya yamutu illa nadima. Jadi kata Nabi dalam sebuah hadis sahihnya dalam Sunan At-Tirmidzi, ya, Sunan At-Tirmidzi di juz keberapa ya? Saya cek dulu. Saya lupa di juz keberapa ya? Tidak ada nih. Begini deh, saya coret-coret saja. Hadisnya begini mengatakan, Mamin ahadin yamutu illa nadima. Kata Nabi, tidak ada satu orang yang meninggal kecuali dia menyesal. Ya. Wa ma nadamatuhu ya Rasul. Penyesalan seperti apa? Kalau orang itu baik, kalau orang itu suka beramal, ya, melakukan banyak kebaikan, dia menyesal kenapa tidak bisa mengoptimalkan gitu ya. Kenapa tidak optimal gitu. Karena ada kisah tuh sahabat ya. Sholat selalu di shaf pertama bersama Nabi. Gitu. Nah, satu saat Nabi sholat jadi imam, orang itu nggak ada. Disampar sama Nabi ke rumahnya, nggak taunya meninggal. Singkat cerita, istrinya ngomong, ya Rasul, saya punya cerita menarik. Kenapa? Suami saya ketika sakaratul maut teriak 3 kali. Apa teriakannya? Pertama, wa ba'da. Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, yang pertama tadi wa ba'da. Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, wa ajda. Kenapa tidak yang baru? Ketiga, wa kullah. Kenapa tidak semua? Gitu. Nah, Nabi cerita. Maksud dari teriakan suamimu itu, satu, kenapa tidak lebih jauh? Karena itu yang tadi saya bilang ya, ketika kita sakaratul maut itu kita melihat cuplikan hidup kita, Pak. Bu, ya, highlight hidup kita itu kita lihat. Nah, suamimu melihat ganjaran yang didapat ketika dia berangkat dari rumah untuk menuju Masjid Nabawi, berjamaah bersama aku, kata Nabi. Dan jarak rumahmu dari masjidku, kata Nabi itu sekitar 2 kilometer, yang itu cukup jauh untuk berjalan kaki. Dia menyesal, kenapa rumahnya nggak lebih jauh gitu. Artinya 2 kilometer saja ganjaran pahalanya itu luar biasa besar gitu. Kalau begini taunya rumah saya mendingan lebih jauh saja gitu ya dari masjid gitu. Nah, ini kan sesuai Pak, Bu, dengan surat Yasin. Terutama para ikhwan, para bapak gitu ya. Surat Yasin surat 36 ayat 12. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya, kami akan catat apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas langkah kaki yang mereka tinggalkan. Asbabun nuzul ayat ini itu tentang sebuah keluarga bernama Bani Salamah. Oke. Syakat Banu Salamah bu'da manazilihim. Bani Salamah ini ngadu ke Nabi. Karena rumah mereka jauh dari masjid. Sedangkan mereka ingin setiap waktu ke masjid. Kata Nabi, ketika mereka curhat, ya Rasul, kami pengen beli rumah dekat-dekat dengan Masjid Nabawi sajalah. Biar akses kami lebih mudah ke masjid. Kata Nabi, jangan. Eman gitu kalau orang Jawa ya. Sayang. Kenapa? Karena kalian rajin ke masjid gitu loh. Semakin jauh rumah kalian dari masjid, maka kan langkah kaki semakin banyak. Maka pahala semakin banyak. Nah, turunlah ayat ini. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Begitu. Nah, cuma setelah dengar ayat ini, jangan yang rumahnya dekat dengan masjid terus pengen pindah. Ustaz, kalau begitu saya pengen cari yang lebih jauh deh, biar pahala saya lebih banyak. Khawatirnya malah nggak ke masjid nanti. Malah males gitu ya. Ya syukuri aja kalau rumah sudah dekat masjid, ya alhamdulillah. Harusnya intensitas ke masjidnya lebih banyak, lebih sering gitu kan. Nah, syukuri aja udah. Ustaz, kan saya nggak jalan Ustaz kalau ke masjid naik motor, naik mobil. Ya udah nggak usah bingung lah. Nanti ada malaikat Allah yang catat lah. Kalau ke masjid kan jalan kaki, misalnya langkah kanan, langkah kiri,
Ya kalau naik motor berarti ban depan dan ban belakang yang dicatat gitu ya. Jadi nggak usah bingung gitu, nggak usah khawatir. Nah, terus kisah yang tadi lagi, kenapa teriakan yang kedua itu bilang, kenapa tidak semua? Gitu. Jadi satu saat suamimu itu lagi bawa roti, dia lagi kelaparan dalam satu perjalanan, ada orang minta kelaparan. Nah, karena si suamimu ini juga belum makan, maka dibagi dua lah roti itu, untuk dia setengah dan untuk yang minta setengah. Dan dia lihat itu pahalanya besar, menyesal dia. Kenapa nggak saya kasih semua ya? Begitu. Dan penyesalan yang ketiga, suamimu itu teriak, kenapa tidak yang baru? Itu karena ketika dalam musim dingin suamimu pergi keluar, dia kan kalau orang Arab kan suka pakai gamis, kemudian jubah, terus mantel gitu ya, berlipat-lipat lah. Ada anak kecil sedang kedinginan hampir meninggal dunia. Dia berikan mantelnya yang jelek, yang lama, yang lusuh kepada si anak supaya dia tidak mati kedinginan. Dan hal tersebut benar adanya. Akhirnya sang anak tidak mati kedinginan. Dan dia lihat pahalanya besar luar biasa. Gitu ya. Nah, dia menyesal. Kenapa nggak saya kasih yang baru? Begitu. Nah, jadi penyesalan orang-orang baik itu lebih kepada kenapa tidak bisa mengoptimalkan. Gitu. Nah, penyesalan yang kedua, orang-orang yang tidak suka beramal soleh, nah, mereka menyesal kenapa tidak melakukan hal-hal baik, mereka tidak berhenti misalnya melakukan dosa atau melakukan maksiat. Gitu. Jadi kata Nabi, semua orang meninggal pasti menyesal. Cuman penyesalan yang mana? Gitu ya. Penyesalannya seperti apa? Oke. Dari kisah tadi, sahabat yang tadi kan, Bapak Ibu, ketika kita lihat secara dalam ya, itu kan dia memberi makan, memberikan baju untuk supaya tidak kedinginan. Cuma satu tadi yang gara-gara berangkat ke masjid. Berarti kan takwa itu dua dimensi, Bapak Ibu. Benar ya? Dua dimensi. Dimensi apa? Hablum minallah dan hablum minannas. Nah, ini sedikit ya sebagai closing mungkin. Kita pemaparan sampai 6:30 ya, Pak Mazwar ya? Ya, 6:30 lebih dikit boleh. Ya, 6:30 lebih dikit. Oke, baik. Nanti ada sesi tanya jawab ya di 15 menit terakhir mungkin gitu ya. Oke. Ya. Nah, hablum minallah tadi itu ya. Ramadan kita sudah clear ya. Di Ramadan kita puasa. Oke. Di Ramadan kita tarawih. Di Ramadan kita tadarus. Di Ramadan kita i'tikaf. Ini kan notabene ibadah yang hubungannya hablum minallah gitu ya. Vertikal gitu kan. Nah, yang horizontal ini hablum minannas, yang ini tidak kalah penting Bapak Ibu. Ini tidak kalah penting saya katakan. Misalnya gini, kan takwa itu dua dimensi berarti gitu ya. Hablum minallah dan hablum minannas. Ali Imran surat 3. 133 dan 134. Oke. 133, 134. Ali Imran. Lihat, perhatikan. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum." Ya. Dan segeralah mencari ampunan dari Allah, wa jannatin, dan segeralah jemput surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan buat orang yang bertakwa. Nah, sekarang siapa orang yang bertakwa itu? Yang sudah disiapkan surga untuknya. Di ayat 134-nya Allah berikan indikatornya. Ya, barometer orang yang bertakwa satu, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang suka berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Saya mau tanya deh. Bapak Ibu, berbagi itu lebih gampang saat kita masih susah atau saat udah sukses? Atau pertanyaan langsungnya gini, berbagi itu lebih mudah saat kita masih miskin atau pas sudah kaya? Kira-kira apa jawabannya? Sudah ada lebih uang. Sudah ada lebih uang. Iya. Pas sudah kaya. Oke. Ada ilustrasi begini, Bu. Misalnya ada orang punya uang 100.000.
ada teman atau sahabat atau keluarga, dia pinta 50.000. 50.000 ini dari uang dia yang hanya 100.000, masih bisa dia kasih nggak kira-kira? Masih. 50.000 kasih, karena secara nominal kecil gitu kan. Kemudian dia beranjak menjadi orang kaya, punya uang 100 juta. Ada sahabat, teman, keluarga minta 50 juta. Dikasih nggak? Enggak. Nggak mungkin, ya, mustahil. Mustahil dikasih. Padahal secara persentase 50 juta dengan 50.000 ini kan sama. Iya. Iya enggak? Iya. 50.000 dari yang 100.000 itu 50%-nya, 50 juta dari 100 juta 50%-nya. Sama-sama. Gitu. Nah, sama-sama 50%. Yang 100 juta ini paling banter ngasih 1 juta lah. 1 juta dari 100 juta kan cuma 1% ya. Jadi secara nominal dia 1 juta, tapi persentasenya kecil. Yang tadi yang susah, yang miskin, ngasih uang secara nominal 50.000 kecil, tapi secara persentase besar. Itu ada hadisnya Bapak Ibu. Kata Nabi, sabakat dinarun alfa dinar. Boleh jadi sedekah yang 1 dinar, pahalanya mengalahkan yang 100 dinar. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Begitu. Jadi kadang-kadang maksudnya, makanya saya berbicara begini bukan berarti yang kaya tidak bisa berbagi gitu ya. Saya mengatakan begini, berarti kan tidak ada alasan. Ya, there is no excuse gitu. Untuk kita tidak berbagi. Makanya Nabi kan pesannya kepada Abu Dzar apa? Idza tabakhta marakan fa'aktsir ma'ahu. Kalau masak sayur itu perbanyak apanya? Wah, Ibu-ibu nih suka masakan gitu. Yang diperbanyak apanya? Dari redaksi itu kuahnya. Memang betul kuah. Tapi kalau ibu praktek, misalnya hari ini ibu masak sayur, kuahnya banyakin. Bagi ke tetangga, Pak, Bu, ini saya masak sayur, kuahnya kebanyakan nih. Jadi ngasih cuman kuah doang gitu kan. Itu kan apa namanya? Nggak mungkin Nabi pesannya itu begitu. Nggak mungkin Nabi pengennya yang dimaksud Nabi seperti itu. Nabi itu pengen pesan tidak ada alasan untuk kamu tidak berbagi. Untuk kamu tidak berbagi tidak ada alasan gitu. Ya, even you just have only itu ya kuah itu yang kamu bagi gitu. Oke. Yang kedua, definisi indikator takwa, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Oke. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Dari 3 indikator ini, berbagi, menahan amarah, memaafkan, ini hablum minallah apa hablum minan nas? Belum minallah. yes. Belum minallah. Hablum minan nas. Hablum minan nas. Maka itu saya katakan, hablum minan nas itu tidak kalah penting dari hablum minallah. Ngelihat gak berita? Ada ibu-ibu ngelempar tetangganya pakai tinja sama air seninya, air pipisnya. Selama 6 tahun loh. Berita itu, seorang ibu melempar pintu rumah tetangganya dengan tinjaknya dia dan air pipisnya dia. Auzubillah. Nah ini kan luar biasa ya. Jadi bahkan dalam hadisnya begini. Ya, dalam hadisnya begini. Ini riwayat Imam Ibnu Majah ya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi ngomong begini. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas. Seorang mukmin yang yukhalitun nas, yang berinteraksi. Ya, berinteraksi dengan manusia. Wa yasbiru ala adzahum. Dan dia sabar ketika dizolimi. Ya, ketika disakiti. Sabar disakiti, dizolimi. A'dhamu ajran, maka pahalanya itu akan sangat besar ketimbang orang mukmin yang tidak berinteraksi sosial. Itu ya. Jadi Islam itu sangat ini ya, sangat mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama gitu ya. Ya jangankan kepada manusia lah Bapak Ibu. Dalam hadis kan itu ada 2 potret ya. Satu perempuan masuk neraka dalam hadis Muslim nih. Karena dia miara kucing yang nggak dikasih makan, habasatha ya. Ya, ini si perempuan mengurung si kucing, nggak dikasih makan, nggak dikasih keluar untuk si kucing cari makan sendiri. Apa kata Nabi? Fahiya finnar. Dia masuk neraka.
Kemudian kisah yang berbalik, seorang perempuan yang tidak baik-baik gitu ya, memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan, akhirnya dia dapat hidayah. Gitu kan? Itu kepada sesama makhluk Allah yang bukan manusia, apalagi kepada manusia. Makanya tadi di antara penyesalan sahabat yang tadi meninggal itu kan tidak memberi makan ya, tidak memberi makan semua rotinya kepada orang yang kelaparan. Dan dalam surat Al-Muddathir misalnya, surat ke-72 ayat 74 ya, ayat ke-42 kan ketika Allah tanya kepada orang yang masuk neraka Sakor, ya surat Al-Muddathir nih surat 74 ya ayat 42 dan 43, masalah kekum fi Sakor, kenapa kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Lam nakum minal musallin, kami nggak sholat. Satu, hablum minallah, dia nggak sholat. Dua, lam nakun nut'imul miskin, kami nggak pernah memberi makan orang miskin. Ini hablum minannas. Surat Al-Muddathir, surat 74, ayat 42, 43, 44. 42 sampai 44. Jadi harus seimbang, Pak. Bapak Ibu ya. Bahkan dalam bab taubat, ya dalam bab taubat begini. Kalau kita punya salah sama Allah, punya dosa sama Allah, itu syarat taubatnya cuma 3, Bapak Ibu. Oke? Taubat. Kalau dosanya kepada Allah, itu syaratnya 3. Ya. Pertama al-iqla, stop dari maksiat tersebut, kemudian an-nadamah, menyesal ya. Dan kemudian yang ketiga al-azmu alla ya'ud, ya, kemudian dia berniat yang kuat, azam, tidak mengulangi. Ya, tidak ulangi. Nah, kalau dosanya kepada sesama manusia, itu syarat yang 3 ini ditambah 1. Ditambah 1 apa? Al-istihlal. Ya, meminta halal atau meminta maaf ya. Minta halal atau meminta maaf ya. Makanya kan kita ada cara apa biasanya habis Ramadan, Lebaran? Halal bihalal. Nah, ini ke sini Pak arahnya, Pak. Halal bihalal itu arahnya ke sini. Karena Ramadan kita sudah sibuk dengan hablum minallah ya. Kita tidak banyak menyambangi keluarga gitu kan, sibuk i'tikaf di 10 hari terakhir, sibuk membaca Quran. Nah, di Ramadan itulah momennya. Dan ini bukan tanpa dalil, Pak, istihlal ini. Dalilnya mana? Hadis Bukhari, Pak. Bapak Ibu ya, hadis Bukhari di misalnya sebentar di kitab Riyadhus Shalihin itu juga dikutip ya. Tapi hadis ini hadis Bukhari. Ya, nah ini dia. Kata Nabi gini, "Mangkanat indahu mazlamatun li akhihi." Siapa orang yang berbuat zalim ya li akhihi, kepada saudaranya, kepada orang lain, min irdihi, dari kehormatannya, min syai'in, atau apapun lah kezolimannya, bentuknya seperti apapun. Nah, poinnya di sini Bapak Ibu. Fal yatahallalhu, tahallal. Nah, makanya nanti di sini muncul kemudian istilah halal bihalal. Fal yatahallalhu, apa artinya? Minta halalnya. Minta halalnya. Al-yaum, dari sekarang. Qabla alla yakuna dinar wala dirham. Sebelum nanti dinar dan dirham tidak berlaku. Artinya sebelum hari kiamat, sebelum hari akhirat tiba. Kenapa bahayanya kita kalau belum minta maaf sama orang-orang yang kita zolimi begini, Pak? Ini ada pelaku zolim. Ini pelaku ya. Misalnya ini pelaku. Nah, korban kezoliman dia banyak misalnya. Orang-orang yang dia zolimi banyak nih. Nah, in kana lahu amalun sholih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Ini orang-orang yang nanti menjadi korban, ini korban ya. Ini akan menyedot pahala yang bersangkutan. Jadi kan dalam hadis Muslim lainnya itu ya, kata Nabi, atadri manil muflis. Nah, ini namanya muflis, Pak, orang yang ini nih, muflis. Muflis itu bangkrut, Pak, pailit. Pailit, bangkrut. Nabi nanya, kalian tahu nggak apa yang dimaksud orang muflis, pailit? Ya orang yang nggak punya duit, ya Rasulullah. Salah. Orang bangkrut, orang pailit, dia bawa pahala sholat banyak, puasa banyak. Pokoknya hablum minallahnya baik nih. Hablum minallahnya Masya Allah. Tapi hablum minanasnya nggak dijaga. Mulutnya menyakiti orang lain, cuma beda pendapat nih.
Sekarang kan banyak tuh kelompok-kelompok yang kita cuma beda pendapat. Padahal memang fikih itu ranahnya ranah ya berbeda pendapat. Fikih itu kan para ulama sepakat untuk tidak sepakat. Gitu ya. Mereka sepakat untuk tidak sepakat, biasa saja. Kalau Anda tidak setuju dengan satu hal, selama yang bersangkutan punya argumentasi dan dalil, ya serahkan. Jangan kemudian kita dianggap misalnya salah, sesat, gitu ya. Bahkan mungkin kita sudah dihukumi masuk neraka karena kita cuma beda pendapat, kan lucu ya. Ya lucu gitu. Nabi saja pernah kok melihat sahabat berbeda pendapat, dua-duanya nggak ada yang disalahkan oleh Nabi. Ntar tuh saya singgung sedikit kalau masih ada waktu ya hadis itu. Nah kemudian ketika orang-orang yang dizolimi ini masih banyak tuntutannya, sedangkan pahala si pelaku sudah habis, apa yang dilakukan? Ini orang akan mendapat transfer dosa. Dosa dari korban-korban yang dia zolimi. Oke? Nah, maka pelaku ini akan menjadi orang yang pailit, bangkrut. Kenapa? Karena isinya dia tinggal dosa saja. Dosa dia dan dosa-dosa orang yang dizolimi oleh dia. Dia yang pikul, dia yang tanggung. Gitu ya. Sedangkan pahala dia sudah habis disedot oleh orang-orang yang dia zolimi. Naudzubillah. Nah, ini pentingnya, Pak. Ibu sekalian, hablum minan nas, gitu ya. Ini pentingnya seperti itu. Bahkan terakhir mungkin. Hablum minan nas itu adalah salah satu amal ibadah yang paling Allah suka, Bapak Ibu. Oke. Ini dalam hadis sahih juga ya. Misalnya di dalam kitab ini Ibnu Abi Dunya. Gini, subhanallahnya ini ya. Bahwa Allah berfirman, Nabi bersabda begini. Ahabbun nas ilallahi anfa'uhum. Orang yang paling Allah suka itu yang paling manfaat. Kalau paling manfaat berarti hablum minallah atau hablum minan nas nih? Nanas. Yang paling bermanfaat, hablum minan nas. Wa habbul a'mal ilallah. Dan amal yang paling Allah suka, yang paling Allah cinta, surur. Apa surur? Ya, the happiness. Kebahagiaan. Ya, yang kau selipkan ala muslimin, ke dalam hati seorang muslim. Kebahagiaan yang kau selipkan kepada hati seorang muslim, itulah salah satu amal yang paling Allah suka. Nggak usah repot-repot dan nggak usah mahal-mahal. Let's say for example, ibu naik Gojek nih. Itu argo misalnya Gojek 15.000, ibu lebihin jadi 20.000. Itu tukang Gojek seneng nggak? Dilebihin 5.000. Padahal mungkin 5.000 buat kita nggak ada artinya gitu. Tapi buat dia senangnya luar biasa, Pak. Di saat dia senang, doa keluar. Ya Allah Ibu, terima kasih banyak. Ya Allah Bapak, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Semoga panjang umur. Itu mahal tuh, Pak. Doa dari orang-orang seperti itu tuh mahal. Gitu. Cuman kalau orang yang punya banyak duit ya jangan 5.000 juga gitu. Jangan maksudnya udah kalau begitu saya kecil-kecilan aja deh, ya jangan dong. Berlomba-lomba lah dalam kebaikan gitu ya. Nah, terus Nabi sampai ngomong begini. Au takshifu anhu kurbatan. Salah satu amal ibadah yang Allah suka selain kebahagiaan yang kau selipkan ke dalam hati seorang muslim, kau membantu kesulitan dia. Au taqdi anhu dainan, atau membayarkan hutang dia. Nah, ini susah nih. Ngebayarin utang orang lain gitu susah ya. Orang utang sendiri aja kadang-kadang lupa gitu, nggak kebayar. Au tatrudu anhu ju'an. Membuat kenyang orang yang lapar. Kayak tadi tuh ya, surat Al-Muddathir ya. Salah satu penyebab orang masuk neraka sakor, lam nakun nut'imul miskin. Dia nggak mau ngasih makan orang miskin selama hidup di dunia. Pelit lah gitu ya. Ya, jangan orang jangan terlalu pelit lah ya. Ya, orang pelit, apalagi bahasanya medit gitu ya. Bakhil, kikir. Bahkan ada guyonan ya, kalau kami di anak-anak santri dulu, ada orang saking pelitnya, dosanya banyak, diminta nggak dikasih gitu ya. saking pelit ya itu, naudzubillah. Maka itu bagian. Karena kikir itu penyakit Bapak Ibu, harus dilawan. Itu ya tidak peduli siapapun orangnya bisa terjangkit itu. Even ustadz, kiai pun bisa. Nabi saja kan sampai berdoa. Apa doanya yang biasa kita baca di pagi dan sore hari? Allahumma inni a'udzubika
minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Nah, Nabi berlindung dari sifat pengecut, jubni wal bukhli, dan sifat kikir. Even Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sampai berlindung dari sifat kikir loh. Jadi kan bahaya ini. Penyakit itu. Kalau nggak dilawan susah, Pak. Gitu ya. Dan subhanallah, ini saya mau membuktikan bahwa kadang-kadang ya at the same times, at the some case itu hablum minanas itu lebih bagus daripada hablum minallah. Wali an amshi ma'a akhil muslim, dan kata Nabi, aku berjalan bersama saudaraku sesama muslim fi hajatin, untuk membantu dia menunaikan hajat dan keperluannya, ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidi syahran. Saya membantu kesulitan seorang muslim lebih saya suka, kata Nabi, daripada saya i'tikaf 1 bulan penuh. Masya Allah. I'tikaf itu hablum minallah atau hablum minannas? Allah. Hablum minallah. Tapi ini kalau untuk beberapa case saja ya, tidak bisa kemudian dibandingkan dengan ibadah wajib. Misalnya, Ustadz, kalau begitu saya ngasih makan orang aja nggak mau sholat, ya salah. Ya kalau kayak gitu enakan orang kaya gitu ya. Udah nggak usah sholat, yang penting ngasih makan, berbagi. Ya nggak bisa begitu. Ini kan Nabi membandingkan antara membantu orang lain dengan ibadah sunnah. Seperti i'tikaf gitu kan 1 bulan. Nabi nggak suka tuh i'tikaf 1 bulan, mendingan bantuin orang lain. Gitu. Ini hablum minannas, Pak. Oke? Nah, maka jaga lisan kita. Jangan gampang menuduh orang lain sesat. Jangan menggampang mengatakan orang lain salah. Ya. Kita ini cuma beda pendapat. Ya, ada dalil, ada argumentasi masing-masing. Jangan nih, saya mau ngasih gambaran. Ada orang yang bermaksiat saja. Orang bermaksiat nih. Misalnya ini ada orang bermaksiat, jelas-jelas nih maksiat dia. Dosa, melakukan misalkan zina, minum khamr. Boleh nggak kemudian kita ngomong ke orang itu, wah kamu masuk neraka kamu pasti masuk neraka kamu. Selama hayat masih dikandung badan, nggak boleh kita ngomong begitu. Siapa tahu di akhir hayat dia dapat hidayah. Iya toh? Kepada orang yang berbuat dosa, yang kita benci perilaku maksiatnya. Pelakunya masih kita buka. Mau dibawa ke mana ke situ? Pelakunya masih kita buka untuk kemudian dia punya peluang taubat, maka kita rangkul. Oke? Kita rangkul. Kita tidak menyetujui. Perilakunya harus kita katakan jelek, hina. Bahkan kan ada beberapa tokoh ya besar, kiai, itu kurang setuju dengan penghalusan kata-kata, misalnya PSK, pekerja seks komersial, itu ya udah ngomong aja pelacur, gitu ya. Ngomong saja wanita nakal itu. Demi untuk ya menjaga tatanan sosial supaya orang tetap menganggap ya itu buruk gitu loh. Jangan jadikan itu menjadi baik. Ya perilakunya buruk, kita harus katakan itu dengan tegas, tapi pelakunya masih bisa kita rangkul. Maka kepada orang yang berbuat maksiat, jelas-jelas saja kita nggak boleh ngomong, wah kamu sesat, kamu masuk neraka. Apalagi cuman beda pendapat gitu. Yang satu subuhnya kunut, yang satu nggak pakai kunut. Yang satu suka baca tahlil, misalkan yang satu nggak suka. Itu sama-sama suka ibadah, cuma beda penerapan, cuma beda cuma beda pemahaman. Yang kemudian ya jangan kemudian dianggap salah kemudian masuk neraka gitu ya. Oke, sebagai closing statement dari saya karena sudah jam 7:15 ya, 7:15. Ini Bapak Ibu yang tadi saya ingin berikan wawasannya untuk kita jangan kemudian gampang menyalahkan orang lain, gampang menilai salah orang lain. Ini ada hadis dalam Bukhari. Hadisnya nomor 4119. Oke. Nabi ketika dalam perang Ahzab mengutus beberapa sahabat dalam satu kelompok. Pesan Nabi gini, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kata Nabi, jangan sholat asar kecuali di kampung
di kampung Bani Quraidah. Oke. Jalanlah nih kelompok ini. Di tengah jalan, belum sampai kampung Bani Quraidah, waktu asar sudah mepet. Mau habis. Pesan Nabi, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Tapi waktu asar udah mau habis. Ayo, saya tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu di posisi saat itu, tetap sholat di Bani Quraidah dengan konsekuensi sholatnya di luar waktu, mengikuti perintah Nabi, atau sholat di jalanan dengan konsekuensi menentang pesan Nabi. Tetapi sholatnya di waktu yang masih berlaku, sholat asarnya. Bapak Ibu pilih mana? Sholat di jalanan, menentang pesan Nabi, karena kan pesan Nabi jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Atau Bapak sholat di kampung Bani Quraidah karena menaati perintah Nabi, konsekuensinya berarti sholatnya sudah keluar waktu. Mana yang Bapak pilih? Mana yang Ibu pilih? Salat jalanan. Sholat di jalan, Ya. berarti Bapak Ibu menentang perintah Nabi. Ya, karena waktunya sudah mau habis. Nah, ini. Akhirnya sahabat pecah jadi dua kelompok. Satu sholat di jalan dengan mengartikan begini. Oh, Nabi itu nggak mungkin nyuruh kita sholat di luar waktu. Berarti pesan Nabi jangan sholat di kampung, jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Pesannya adalah kita harus bergegas supaya ketika waktu asar masih cukup, kita sudah sampai di kampung Bani Quraidah. Berarti orang yang berpikir seperti itu, bahasanya apa? Kontekstual. Maka dia pilih sholat di jalan. Karena teksnya, Nabi menyuruh jangan sholat di kampung Bani Quraidah, itu hanya sebatas kiasan, supaya kelompok ini bergegas sampai Bani Quraidah ketika waktu asar masih ada. Yang kelompok satu lagi tidak. Pokoknya Nabi bilang sholat asarnya di Bani Quraidah. Masalah nanti salah atau dosa ya tanggung jawab Nabi. Begitu. Karena perintahnya begitu. Maka mereka ini masuk golongan kelompok yang tekstual. Coba perhatikan kalimatnya. Fadzukira dzalika lin-nabi, cerita ini sampai kepada Nabi, falam yu'annif wahidan minhum. Nabi tidak menyalahkan keduanya. Karena pemahamannya masing-masing. Teksnya sama, hadisnya sama, pemahamannya yang beda. Paham ya? Jadi banyak Pak, ayat Quran, hadis, ayatnya sama, teks hadisnya sama, tapi produk hukumnya beda. Ya itulah namanya pemahaman manusia, nggak bisa disamain. Yang salah ketika dia memaksakan pemahaman dia untuk dipahami oleh orang lain. Nah, itu keliru. Paham ya? Nah, ini saja closing statement dari saya. Yep. Jadi marilah kita dewasa dalam beragama, bahwa ada orang yang kontekstual seperti kisah ini, ada yang tekstual. Ada yang sholat akhirnya sholat asarnya di jalanan karena memahaminya secara kontekstual. Ada yang kemudian sholat asarnya tetap di Bani Quraidah karena memahaminya secara tekstual. Dan dua-duanya tidak disalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa menjaga hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah kita bagus. Dan juga hablum minanas kita juga kita pelihara dan kita rawat. Agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah, luar biasa pagi ini. Baik, waktu kita tinggal 10 menit sebetulnya, tapi mungkin boleh lewat ya Ustadz ya, kalau lagi. Baik, boleh, silakan. Itu ada pertanyaan kayaknya di kolom ya, ada satu komentar. yang resen, silakan Pak Helmon. Ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustadz. Ya, silakan Pak. Pertama adalah kalau kita tadi Ustadz mengatakan kita bekal ke pulang. Kita lebih fokus kepada proses atau kepada produk, kepada proses ibadah itu malah atau hasilnya, itu satu. Yang kedua,
Tadi Ustadz mengatakan bahwa di alam kubur itu ditanya dengan bahasa Arab. Waktu Nabi Adam di surga itu pakai bahasa apa, Ustadz? Syukran, Ustadz. Baik. Jadi yang pertama, Bapak, kita itu dituntut oleh Allah untuk melakukan proses. Makanya kan ada doa yang diajarkan Nabi begini. Allahumma ahsin akibatana. Akibah. Kan diinfiltrasi kemudian diserap oleh bahasa Indonesia jadi akibat. Gitu ya. Ini dari bahasa Arab nih, akibah. Karena kan memang bahasa Indonesia itu banyak serapan dari bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris kan. Nah, jadi Allahumma ahsin akibatana fid dunya. Ya Allah, perbaguslah akibat dari yang kami lakukan di dunia. Jadi amal yang kita lakukan di dunia itu sebab. Gitu ya. Nah, akibat ini itu murni hak vetonya Allah. Gitu ya. Kalau secara logika, boleh nggak Allah memasukkan orang yang ibadah ke neraka? Boleh-bolehnya boleh nggak? Akal berbicara. Itu boleh. Tetapi ingat, Allah sudah berjanji. Nah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melanggar janji. Jadi kita lebih fokusnya kemana? Ke proses. Ke sebab. Jadi kita hanya mengambil sebab, kita hanya mengambil prosesnya. Nah, nanti akibatnya itu sudah automatically. Ya, karena Allah sudah berjanji. Otomatisnya karena janji Allah, bukan karena keharusan gitu. Artinya tidak ada yang mengharuskan Allah untuk memasukkan orang yang ahli ibadah ke surga. Kalau Allah ada yang mengharuskan, berarti Allah lemah. Allah bukan Tuhan yang absolut, mutlak kebesarannya. Gitu. Tidak ada yang bisa memerintah Allah. Tidak ada yang bisa mengharuskan Allah. Cuma Allah janji kepada zatnya sendiri, kepada dirinya sendiri untuk memasukkan orang-orang yang beribadah taat kepadanya ke dalam surga. Jadi sifatnya lebih ke janjinya Allah, bukan keharusan bagi Allah. Gitu. Jadi kita prosesnya kemana? Fokusnya kemana? Kita mencari sebabnya. Ya, mencari amal ibadahnya. Gitu ya. Nah nanti akibatnya, makanya kan tadi saya bilang, salah satu sebab orang bisa bisa ibadah, tadi kan ada khauf, rasa takut. Kemudian yang kedua apa tadi? Roja, harapan, penuh harap. 3, mahabbah, rasa cinta. Nah ini yang paling tinggi nih Pak. Seorang ulama Mesir wanita bernama Robi'atul Adawiyah. Ya, saya kira nama ini cukup populer ya. Di Indonesia juga banyak dijadikan nama untuk seseorang gitu ya. Robi'atul Adawiyah itu dalam munajatnya begini. Ya Rab, ketika saya beribadah mengharap surgamu, maka justru jauhkan saya dari surgamu sejauh-jauhnya. Kalau saya beribadah kepadamu mengharap takut karena nerakamu, justru benamkan saya ke dalam neraka yang paling dalam. Kenapa? Karena saya ibadah hanya berdasarkan cinta kepadamu. Nah ini makomnya, levelnya ini sudah tinggi. Bukan makom kita nih. Kita ibadah karena masih takut neraka, masih berharap surga. Boleh nggak Ustaz? Sangat boleh. Itu justru yang menunjukkan kita masih punya iman. Makanya kan doa di bulan Ramadan di antara yang diajarkan Nabi untuk kita perbanyak apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya enggak? Wa na'udzubika min sakhatika. Benar. Ya Allah, saya minta ridhomu dan saya minta surgamu. Itu ajaran Nabi. Jadi kita masih boleh berharap surga dan itu justru iman. Ini masih iman. Lah justru orang kalau nggak ada rasa takut sama nggak ada rasa harap, berarti imannya dipertanyakan. Ya enggak? Misalnya di surat Al-Lail nih ya. Ya, surat Al-Lail kan gini, surat 80 berapa? Al-Lail 92. Dari ayat ke-7 ya. Ke-6. Ini dia nih. Fa'amma man a'ta wattaqa. Siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga. Dia yakin. Dia percaya. Nah, itulah iman. Jadi nggak masalah kita berharap surga, takut neraka. Itu iman, Pak. Dan it's okay gitu. Itu bagus sekali. Nah, itulah dalam surat Al-Takatsur misalnya. Nah, Al-Takatsur surat 102 kan ada istilah apa? Ilmul yakin. Ada istilah ainul yakin. Apa bedanya?
ilmu yakin itu suatu pengetahuan yang kita yakini benar walaupun kita belum merasakan gitu. Kayak akhirat, kita yakin benar ada kan? Padahal kita belum merasakan, kita belum melalui. Gitu. Tapi informasi itu kita yakini. Ya gampangnya gini deh, misalnya ada pekerja di sebuah pabrik kayu ya. Kan biasanya ada alat otomatis tuh pemotong kayu. Ya set gitu kan, untuk memotong kayu. Kemudian saya tanya, kira-kira kalau jari kita masuk ke alat pemotong kayu itu putus nggak? Putus Ustaz. Tahu dari mana? Taunya dari mana kalau bakal putus? Ilmu. Sudah merasakan nggak? Kan nggak perlu kita cobain dulu kan? Kita sudah ilmu yakin kita nggak usah pakai dicobain gitu, bahwa itu pasti akan putus. Itu namanya ilmu yakin. Gitu. Nah kalau ainul yakin nanti ketika udah rasakan, kita udah melihat, itu baru ainul yakin. Makanya orang-orang kafir kan, salah satu contohnya misalnya dalam ayat apa itu Al-Munafiqun gitu ya, ayat 99 atau ayat 100 itu, ketika sudah ngelihat neraka, ya mereka kan pengen balik. Ya, ya kalau apa namanya ketika mereka berkata kami ingin balik, la asaddaqanna wa akum minas salihin. Saya ingin bersedekah, kami ingin menjadi orang yang soleh, kami ingin beribadah. Ya nggak bisa dong. Ya kamu udah ngerasain nerakanya, kamu udah lihat azabnya, pengen balik ya jelas pasti kamu yakin dong kamu udah ngerasain. Nah kita walaupun belum merasakan, tapi kita yakin itu ilmu yakin. Itulah domain iman, gitu. Kalau banyak kan ada orang yang ngomong, wah jangan percaya omongan Ustadz, ngomong tentang surga, neraka, kayak Ustadznya pernah aja ke sono gitu. Ya memang Ustadz belum ada yang pernah ke sono. Nah ini makanya domainnya iman, ilmu yakin itu ke sana. Itu ya Pak. Jadi itu apa namanya, kita lebih fokus kepada amal atau sebab gitu ya. Pertanyaan kedua apa Nabi tadi? Adam, Nabi Adam Pertanyaan di alam barzah. Terus Nabi Adam itu berarti pakai apa? Nabi Adam itu bahasa surga itu pertama kali adalah bahasa Arab, Pak. Ya. Kemudian dalam surat apa itu Al-Baqarah ya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, sebentar saya cari ayatnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Bahwa Allah itu mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nah ini sebentar. Al-Baqarah surat 2 ayat 31. Oke. Nah, Nabi Adam itu di surga pakai bahasa Arab. Nah, kemudian setelah bahasa Arab menjadi bahasa ibu di dalam surga, baru Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda semuanya. Nah, ini ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya nama seluruh benda. Ya, nama seluruh benda yang ada di bumi. Ada yang mengatakan ini maksudnya adalah bahasa. Yang saat ini bahasa ada di dunia itu Nabi Adam bisa semua karena sudah diajarkan oleh Allah. Itu ada sebagian pendapat ulama tafsir membawa ayat ini ke sana gitu ya. Tapi bahasa ibunya tetap bahasa Arab gitu. Ya. Bapak ya, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi bahasa ibunya tetap bahasa Arab, namun Nabi Adam diberikan pengetahuan oleh Allah dengan berbagai banyak bahasa. Jadi kita ini otomatis bisa bahasa Arab nanti di surga, Ustaz. Iya Pak, insya Allah. Nggak mungkin, nggak bisa. Karena itu sudah bahasa ibu sana. Nggak usah pakai takut nggak bisa ngomong gitu ya. Karena tadi janji Allah itu tadi. Ya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Surat Ibrahim ayat 27 gitu ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Tadi ada di kolom komentar satu itu Pak Ada Mazwar. komentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Mau tanya mana yang lebih baik Ustadz, haji yang mengundang keluarga mohon didoakan atau diam-diam dengan tujuan menghindarinya. Menghindari riya. Riya ya maksudnya. Dengan tujuan menghindari riya. Ya. Ya Bu Erni ya, tapi beliau sudah pamit katanya nanti bisa didengar melalui recordingnya. Jadi untuk Bu Erni gini ya, sebenarnya ada ungkapan dari ulama begini, tarkul amali ya li ajlin nasi riyaun, meninggalkan satu perbuatan karena takut dipuji manusia itu justru riya.
tarkul amal li ajlin nas riyaun. Kita meninggalkan satu amal karena takut dipuji, ria. Dipuji orang takut nih, terus udah nggak usah deh. Itu justru ria, kata ulama. Nah terus, kalau kita melakukan amal karena manusia, itu jatuhnya ya musyrik, menduakan Allah. Gini Pak, ria itu kan, kata Nabi dalam hadis itu syirkul asghar. Syirkul asghar. Syirik kecil. Syirik kecil. Kenapa ria dikatakan syirik kecil? Gini ya, ketika manusia beramal, itu disaksikan nggak sama Allah, Pak? Saksikan. Allah ngelihat nggak? Allah mendengar nggak? Allah bersaksi nggak terhadap amal yang dia lakukan? Harusnya ketika dia yakini itu, bahwa setiap amal perbuatan dia, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kecil besarnya Allah tahu, Allah lihat. Kan Allah sudah menyaksikan. Ada pengakuan dari Allah. Loh kok dia masih butuh pengakuan dari manusia? Ketika orang beramal butuh pengakuan manusia, berarti seakan-akan perilakunya mengatakan, oh saya belum cukup dengan pengakuan Allah. Makanya ria tergolong syirik kecil. Syirik itu kan mendua ya. Ya ketika dia beramal ingin mendapat pujian dari manusia, berarti dia menduakan Allah. Dia serasa belum cukup dengan pengakuan dan kesaksian Allah. Dia masih butuh dengan kesaksian manusia. Makanya kata ulama, ketika beramal dengan maksud dipuji oleh manusia, itu syirik. Musyrik dia. Kalau meninggalkan amal karena takut dipuji manusia, itulah ria. Jadi gimana jawaban untuk Bu Erni? Ya, kalau memang sudah ibu biasa mengundang keluarga untuk berdoa, undang saja, nggak masalah. Jangan kemudian udah tahu nanti takut ria, takut ini, enggak. Niatnya yang penting dibenerin, hatinya diluruskan. Saya benar-benar hanya ingin minta doa, karena kita tidak tahu melalui lisan siapa doa itu dikabulkan. Boleh jadi ada keponakan yang hatinya masih bersih, ada sepupu yang orangnya jujur, ada paman yang mungkin ibadah tahajudnya luar biasa banyak. Melalui doa-doa mereka lah, mungkin kita akan dikabulkan doanya, kita jadi selamat pergi hajinya, pergi dan pulang. Kita di sana tidak mendapat kesulitan yang berarti, dimudahkan oleh Allah. Lakukan saja, nggak jadi masalah. Ya, tapi yang penting tadi niat hatinya diluruskan. Jangan kemudian gara-gara takut dibilang ria terus kita nggak jadi ngelakuan. Itu malah ria justru gitu. Ya. Nah, memang ini perlu latihan. Perlu latihan. Saya berikan kesimpulan atau contoh ilustrasi gini. Kita kan pakai baju baru ya, lebaran misalnya. Kita ketika pakai baju baru itu mungkin awal-awal dipuji gitu. Oh, bajunya bagus sekali gitu. Tapi kan ketika kita pakai baju itu terus-menerus, label baju baru itu kan sudah hilang. Tidak jadi baju baru lagi dia. Akan jadi baju lama. Jadi perasaan kita ketika pakai baju baru itu dipuji senang. Lama-lama ya biasa saja. Udah jadi baju lama. Ya artinya kita ibadah ya lakukan saja. Mungkin awal-awal kalau kita dipuji ya biasalah. Karena mungkin kita tidak pernah melakukan ibadah itu. Atau belum pernah haji nih baru haji pertama. Ya lakukan saja. Total lama-lama ya nggak akan ada pujian itu lagi karena sudah terbiasa gitu ya maksud saya. Mungkin itu Pak Mazhar ya jawabannya. Ada lagi Bapak? Kelihatannya Pak Syukur ya. Silakan Pak Syukur. Ya. Abdul Syukur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya ketahui itu begini, orang yang paling dekat posisinya kepada Allah ketika sujud. Nah, kita diajarin sholat itu macam-macam bacaan sujud itu antara lain subhanarabbiyal a'la 3 kali. Sedangkan kita itu ingin sujud lama sekali. Nah itu bolehkah kita baca berulang-ulang sampai tidak terhitung karena kita ingin dekat kepada Allah? Nah, yang dibaca berulang-ulang apanya maksudnya Pak? Tasbihnya, misalnya apa subhanarabbiyal a'la gitu kan. Rasulullah sujud itu lama sekali. Nah, itu apa? Karena yang diajarkan kita itu kan tadi bacaan-bacaan itu kan singkat sebenarnya. Kalau subhanallah 3 kali kan sebentar itu, walaupun kita bacaan lambat. Nah ini apa yang boleh kita baca selama kita ingin sujud itu, Ustaz? Oke, baik. Ya, silakan.
Ini ada hadis Pak ya, hadis sahih, riwayat hadis, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Oke, ini dia nih. Kata Nabi, wa ammar ruku fa'azzimu fihi rabbu azza wa jalla. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Adapun ketika Anda ruku, maka agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan penghayatan yang dalam. Kalau bisa begitu ya. Wa ammas sujud. Nah, ketika sujud, fajtahidu fihi du'a. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam sujud itu untuk berdoa. Kenapa? Faqaminun ayyustajaba lakum. Karena doa yang dibaca ketika sujud itu sangat besar potensinya untuk diterima. Karena hadis lainnya juga mengatakan apa? Bahwa orang yang paling dekat posisinya dengan Allah adalah saat dia sedang sujud. Betul tadi ya, yang tadi Bapak yang Bapak katakan gitu. Jadi itu salah satu yang paling masyhur, paling populer hadisnya. Nah, kemudian di hadis Muslim yang sama, ketika Bapak sedang sujud, Nabi sudah berpesan, "Tsummal layatakhayyaru minal mas'alati masya." Berdoalah sesukanya. Masya'a, sesukanya. Jadi Bapak ketika sujud, terutama sujud terakhir ya, karena itu kan sudah tidak ada gerakan lagi setelah itu, boleh Bapak bebas mau baca tasbih diperbanyak atau Bapak doa. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia doanya jangan diucap ya, cukup dalam hati. Gitu ya. Boleh bebas, banyak baca dalam hati, ya Allah, dalam sujud tuh. Ya, karena posisi kita itu sedang dekat dengan Allah. Ya Allah, saya pengen pergi haji, berangkat haji, belum ada panggilan. Ya Allah, saya pengen punya rumah untuk anak-anak saya. Boleh apapun, bebas Pak. Dan itu sepakat ulama. Karena hadis ini sahih. Cuma kalau yang diperhatikan nanti kalau dia pakai bahasa non-Arab, ajam, ya, dia diucapkan dalam hati saja. Jangan diucapkan karena khawatir akan membatalkan sholatnya. Gitu ya. Jadi bebas terserah Bapak. Boleh-boleh saja. Tapi kalau jangan dibaca ketika jadi imam ya. Kalau jadi imam jangan lama-lama sujud, kesian makmumnya nanti. Nah, ini dilakukan ketika ibadah sholat sunnah dan dilakukan sendiri. Nah, Bapak bebas, terserah. Di sujud itu mau doa apa saja dipersilahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Ustaz. Ya, Abdul Syukur, Baik. sama-sama. Pak Ustadz, ini ada yang WA saya, malu nanyain katanya. Jadi disuruh saya bacain pertanyaannya. Oh, jadi jubir juga nih Pak Mazwan. Iya. Di WAG ada pertentangan Ustadz yang mengkafirkan atau mencirikan orang yang tidak mendukung Anies katanya. Bagaimana agar memberitahu teman-teman itu baiknya, karena tadi juga Ustadz bicara mengenai mengkafirkan, mencirikan orang. Silakan Ustadz. Oke, baik. Ya, ini sudah masuk awal-awal tahun politik ya. Jadi memang tensinya akan naik pasti dan akan memanas. Pesan saya cuma begini saja. Politik itu alat, ya, hanya sebatas alat media gitu ya, untuk kita mencapai tujuan-tujuan di dalam Islam yang tinggi, di antaranya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu ya. Nah, mekanisme di Indonesia itu masih menggunakan pemilu. Ada undang-undang dasar yang mengatur, ya ada peraturan juga yang mengikat, ya ada badan lembaga Bawaslu, KPU yang mengakomodir. Maka kita sebagai warga negara yang baik dan sebagai muslim dan mukmin yang baik harus menghormati itu, karena sampai saat ini negara kita masih menganut sistem itu. Dalam Islam itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, bughat itu tidak diperbolehkan ya. The people power, menurunkan pemerintahan yang sah dalam akidah Asy'ariyah itu tidak diperbolehkan. Nah, ketika itu kita pahami, ketika itu sudah kita resapi, karena ini hanya alat gitu. Jangan kemudian gara-gara alat ini kemudian kita saling bertengkar, mengkafirkan, memusyrikan hanya karena beda jagoan, ya, beda jagoan, beda pilihan gitu ya. Justru kita melakukan hal yang bodoh menurut saya dalam tanda petik ya. Kenapa? Karena kita merusak ukhuwah Islamiyah yang itu merupakan kewajiban kita, apalagi misalnya sampai memutus silaturahim. Kan banyak juga kasus ya, anak sama orang tua beda pilihan, jadi berantem gitu, jadi ribut, jadi crash gitu. Nah, ini ngaco, ini sesuatu yang terbalik lah. Saya bilang, jadi gimana menyikapinya? Berikan nasihat. Ya, ini pilihan saya, kamu punya pilihan kamu, kita bertanggung jawab kepada Allah masing-masing.
Gitu kan? Itu yang perlu ditekankan. Jadi setiap orang individu akan bertanggung jawab. Kenapa kamu milih Pak ini? Kenapa kamu milih Bapak ini? Kamu sudah tahu track record-nya begini, kenapa kamu pilih? Itu biarkan jadi tanggung jawab dia kepada Allah. Karena tadi saya bilang, untuk setiap kepala tidak mungkin isinya sama. Jadi, tadi saja satu teks hadis perintahnya jelas sama. Jangan sholat asar di Bani Quraidah. Tapi kan pemahamannya beda-beda. Begitu ya. Jadi maksud saya, silakan pilih sesuai hati nurani. Pesan saya, ya secara secara agama kita sudah ada ketentuannya. Pilih yang beriman, bertakwa, yang kira-kira bisa membawa Indonesia ini lebih mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira masyarakat sudah bisa memilihlah dengan hati nurani cerdas. Ya kemudian jangan kemudian beda pilihan ini menyebabkan dia putus hubungan, apalagi putus silaturahim. Dosanya besar itu. Kata Nabi dalam hadis Muslim, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Silaturahim itu yang dimaksud kepada keluarga ya. Ini banyak salah kaprah. Indonesia itu kan sudah melewati perluasan makna. Makanya silaturahim itu sudah menjadi bahasa yang umum. Tapi kalau dalam bahasa agama Islam, silaturahim itu untuk keluarga yang satu rahim. Jadi rahim di situ merujuk specifically kepada rahim ibu. Ya kalau kata orang Jawa masih sedulur lah. Masih satu garis nasab. Walaupun sampai ke atas kakek kita, abangnya kakek kita, itu masih itu namanya keluarga yang harus kita sambung silaturahimnya dan haram kita memutus silaturahim. Itu saja mungkin ya, Mas War, pesan buat kita. Ini sudah masuk tensi politik memang. Sudah agak tinggi. Satu Pak Mas War. Ya. Satu lagi Pak Mas War. Oh, masih satu lagi ya. Baik, silakan Pak Sen ya. Terakhir 3 menit. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan dari kita itu kan selalu mohon itu husnul khotimah ya. Atau kita minta didoain husnul khotimah. Tapi saya belum ketemu ayat ataupun surat di mana tentang sakaratul maut. Itu di mana Ustaz? Petunjuk serta prosedurnya. Terima kasih. Kalau ayat tentang sakaratul maut tidak ada, Pak. Ya, jadi maksudnya secara spesifik yang mengajarkan kalau kalau sakaratul maut begini. Itu tidak ada. Tapi di dalam hadis, di dalam panduan dari Nabi, doa itu banyak. Di antaranya lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ketika orang sedang menghadapi sakaratul maut, maka lakinu, ditalkinlah dengan mengucap apa? La ilaha illallah. Oh, ada ayat Quran. Memang, tapi tidak cuma ngomong begini. Surat Qaf, Pak. Kita lihat. Terlihat ya? Ya. Di dalam layar Bapak ya? Ya. Di surat Qaf, surat 50, di ayat 19, Pak. Qaf di ayat 19 ya, saya baru ingat. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Allah bilang begini, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu kamu hendak hindari. Nah, jadi Allah cuma ngasih bilang, semua yang meninggal dunia, semua yang bernyawa itu pasti akan mengalami sakaratul maut. Ya. Ini orang-orang hindari. Ada Pak sekarang itu Jeff Bezos. Jeff Bezos itu kan CEO dari Amazon. Ini dijuluki manusia 2000 triliun, Pak. Orang ini punya kekayaan 2000 triliun kalau dikonversi ke rupiah. Jadi salah satu orang terkaya di dunia. Jeff Bezos ini sekarang punya research ya, punya riset penelitian itu ingin membuat otak manusia yang meninggal dunia dibekukan. Jadi harapannya bisa nggak sih manusia hidup abadi gitu. Artinya orang-orang kafir yang punya banyak duit mungkin mikir juga, ini percuma nih saya punya uang banyak tapi nggak bisa nikmatin gitu kalau nanti mati-mati juga gitu ya. Ya artinya orang menghindari nih sakaratul maut gitu, menghindari kematian, tapi kan nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Nah ini Pak, mungkin ayat sakaratul maut cuman ini yang saat ini saya ingat gitu ya. Tidak ada secara specifically by step gitu ya, bahwa langkah-langkahnya ini seperti ini. Cuman begini, ayat dan hadisnya tadi misalkan lakinu mautakum bila ilallah. Kalau sudah ada orang yang sakaratul maut ditalkin dengan la ilaha illallah supaya akhir hayatnya dia tetap membawa iman dan Islam.
Iya, begitu ya Pak. Mudah-mudahan Baik, terjawab. baik Bapak Ibu sekalian, Ya. cukup kali ya, sudah 7:04, udah lebih 4 jam. Baik, Ustaz, Baik. terima kasih banyak nih. Kita tutup dengan doa, Ustaz, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita sama-sama tutup kajian kita pada kesempatan yang mulia ini dengan 3 kali kalimat tauhid, dengan harapan mudah-mudahan kita semua nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah, kita bisa mengucap kalimat tauhid dengan lancar saat sakaratul maut kita, dan kita semua akan kembali berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Amin ya rabbal alamin. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la talibal ilmi illa najjahta wa la hajatan min hawaijid dini wad dunya wal akhirah illa qadaitaha ya wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la 'alaina wa la man yatba'una syaqiyan aw matrudan aw mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Moderator, Pak Mazwab. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.